di Medan, di Bali, saya nggak pulang rumah sebagai gantinya. Nah sekarang kan nggak perlu kayak gitu. Sebagai gantinya Anda ngopi online berapa kali? Ya. Nah saya tanya, Anda harus punya itu. Jadi Anda mau ingin ke sesuatu, tapi ada yang tidak berubah, tidak akan bisa tercapai. Karena sebenarnya bukan gini, bukan Tuhan yang menanti kita, bukan Tuhan yang menanti kita. Bukan kita yang Tuhan. Tuhan, saya mau 10 miliar. Tuhan, saya mau 1 miliar. Saya mau nyumbang, saya mau beramal, saya mau beli rumah ini. Bukan Tuhan, itu maha besar, maha murah. Sekejap aja itu bisa terjadi. Setuju teman-teman ya? Ya, betul. Nah, tetapi artinya Tuhan nunggu kita kan? Pertanyaannya, sekarang apa yang Anda ubah dalam hidup Anda? Apa yang Anda korbankan? Harus nyambung Bapak Ibu. Nangkap maksudnya? Tuhan akan mati ngopi online setiap hari. Sehari 5 kali, 10 kali. Online saya nggak lakukan, saya lakukan. Pokoknya sebelum tidur, saya lakukan itu. Barter dong, betul nggak teman-teman? Betul. Ya, karena Tuhan perubahan Anda, gitu loh Bapak Ibu. Kita ini belum dapat rezeki kita, karena kita nggak siap. Ingat kan hukum dari John Maxwell, hukum kapasitas. Pencapaian besar akan kembali lagi sesuai dengan yang namanya kapasitas Anda. Kalau kapasitas Anda nomor 5, Anda kadang-kadang bisa berprestasi nomor 7, nomor 8, tetapi dia akan ke 5 lagi. Ya, betul. Saya pernah lihat dulu artis yang mendadak terkenal di YouTube, ya Norman Kamaru, ya kan? Pokoknya orang terkenal zaman dulu. Mana semua sekarang gitu loh Bapak Ibu. Ya. Tangkap ya? Kenapa? Betul. Karena mereka belum siap. Mereka naik tapi jatuh. Gitu loh teman-teman. Anda pernah ya dengar artis-artis yang naik terus turun naik. Nah, karena sebenarnya ya hukum kapasitasnya mereka lagi. Makanya saya bilang sama Anda, teman-teman, Anda tentukan apa yang diinginkan. Misi pribadi Anda apa? Gitu loh teman-teman semuanya. Ya otomatis Anda jadi core. Nangkap ya? Ya, nangkap. Kalau saya juga misi pribadinya, saya sponsor 40 orang setahun. Itu goal kemampuan saya. Betul nggak? Ya, Kalau betul. saya tiap hari rekrut orang, prestasi 1 hari 15 kali Bapak Ibu. 15 kali loh Bapak Ibu. 1 hari 15 kali Bapak Ibu. Kenapa? Karena pokoknya saya prestasi. Saya kan gantinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi, nomor 3 tadi ganti ruginya. Gantinya apa? Ya. Nomor 4, buat itu jadi 1 kalimat semuanya. 3 hal tadi buat 1 kalimat. Saya Marcel Ali ingin bahkan 1 menit dalam saya akan dapat 1 menit dalam 3 bulan sebagai gantinya. Saya 1 hari berapa kali? Apa yang Anda korbankan? Soal. Ya, nangkup. Setelah itu, yang 5, baca ulang-ulang setiap hari. Pagi baca, malam baca. Siap, Baca ulang-ulang. baca ulang-ulang. Siap teman-teman? Jadi, Siap. kali ini Anda terus main besar teman-teman semuanya, gitu loh teman-teman. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, main besar ini pertama Anda harus misi pribadi Anda selesaikan dulu Bapak Ibu. Oke, saya dulu lakukan. Ya. Gini loh Bapak Ibu, selalu tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kalau seluruh downline saya duplikasi mental seperti saya dan etos kerja seperti saya? Jalan nggak bisa saya? Jalan. Ya. Tanyakan dulu itu Bapak Ibu. Kalau Anda bilang, wah kalau saya kayak gini nggak jalan, Anda harus berubah dulu di awal. Bapak Ibu, downline itu datang sendiri Bapak Ibu. Kita itu bukan ngejar orang. Anda udah pernah ngejar orang nggak dapat apa toh? Ya. Bapak Ibu, pemimpin itu bukan mengejar orang untuk ikuti dia. Pemimpin itu menarik orang. Kalau Anda belum bisa kasih prestasi dengan orang, kasih apa dulu dengan orang? Etos kerja, Bapak Ibu. Ya, siap ya teman-teman? Siap. Etos. Begitu Pak Dhani. Jadi, saya merasa bahwa misi pribadi kita harus tahu apa yang kan, tulis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ngomong tadi itu caranya itu bukan dikatakan oleh saya. Itu kan dikatakan 100 tahun lalu oleh orang terkaya di dunia bernama Andrew Carnegie. Ya, setuju Pak Marcel. Ya, jadi Anda harus tahu apa yang sudah berkorbankan Bapak Ibu sekalian. Gitu loh Bapak. Betul. Oke, mungkin begitu sih Pak Dhani. Ya, saya ingat sekali Pak Marcel ya. Jadi waktu Pak Marcel dibilang seperti itu, ya ketika saya dulu mau besarkan tim di Bali itu sampai saya ngekos Pak Marcel, ya kan? Sampai ngekos lah, sampai terbang ke Bali terus tiap minggu lah, ya kan? Jadi memang betul teman-teman ya, kita di era online ini, apalagi di pandemi ini ya, kita ini harus lebih sebenarnya berkorbannya itu lebih sedikit loh Pak Ibu. Kenapa? Karena kan sebenarnya hanya ngobrol di depan laptop Pak Ibu. Ya kan, sebetulnya pengorbanan di online itu lebih sedikit loh Pak Ibu.
ya kan? Kita ngajak ngomong down itu kan gampang Bapak Ibu ya, hanya perlu buka laptop, kita ngajak ngobrol, ya kan, konsultasi juga tinggal buka laptop, ya kan? Jadi sebetulnya di era online itu dipermudah Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi jangan dipersulit Bapak Ibu ya, oleh pikiran kita sendiri Bapak Ibu. Ya, Aku boleh bilang, Pak Dani, iya. fokus kali ini betul-betul nggak capek diisi. Ya, betul. Oke, jadi nggak ada capek itu, nggak ada pengeluaran kalau saya boleh bilang. Tetapi saya bilang sama Anda, ini kalau kali berhasil, Anda akan mendapatkan keindahan kehidupan yang mungkin orang harus perlu puluhan tahun ya, membangun usaha, membangun aset baru puluhan tahun. Betul. Tapi saya bilang sama Anda, ini dia kekurangannya. Fokusnya era pandemi ini, ada yang paling capek itu bukan perjuangan fisik, tapi perjuangan mental. Bapak Ibu, kalau Anda tidak bisa kontrol mental Anda, Bapak Ibu, Anda akan gagal di sini. Makanya saya bilang sama Anda, waktu era ini kita butuh informasi, ketemu setiap pagi, konsultasi dengan ABP, baca buku. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, kesendirian itu dimanfaatkan oleh orang-orang berhasil. Ngerti nggak? Ya, perjuangan mental. Itu dimanfaatkan oleh orang-orang berhasil. Ya. Tetapi kesendirian itu memanfaatkan orang-orang gagal. Tambah ya, tapi seorang artis Korea di masa pandemi ini banyak yang bunuh diri. Sendirian, ngerti nggak? Sepi, job dan lain-lain sendiri di rumah. Nah, bunuh diri Bapak Ibu. Nah, saya bilang sama Anda, ini adalah perjuangan mental. Jadi Anda tuh kalau Anda ingin dibuat ini gampang, Bapak, Anda harus betul-betul melakukan apa yang Anda mau. Kemauan, bukan apa yang kemampuan dulu. Kemauan baca buku, kemauan dengar rakor, kemauan dengar ABP dan lain-lain. Seperti itu sih. Oke, siap. Thank you Pak Marcel atas sharing yang luar biasa. Ya, oke teman-teman, karena waktu sudah pukul 13.30, kita lanjut ke recognition ya, karena banyak sekali recognition ya. Jadi nanti Pak Josi sharing yang di recognition aja Pak Josi ya. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu. Maaf ya, saya lagi di jalan. Oke. Ya, oke, teman-teman. Ya, kita masuk yang ke pertama. Ini adalah Dash for the Cash ya, dari grup Sutos ya. Mungkin Pak Daru atau Pak Andre dulu yang mau memperkenalkan. Silakan. Pak Andre, silakan Pak. Ya, mungkin saya memperkenalkan ya untuk yang Sutos Global ya, ini hasil akhir ya Bapak Ibu ya. Kami bagaimana ya, kami sudah bersyukur dengan pencapaian ini karena ini awal dari kebangkitan. Jadi next time ya, target-target berikutnya kami pasti akan ambil yang lebih banyak lagi Bapak Ibu ya. Kuetarnya akan kami ambil lebih banyak lagi ya. Jadi singkatnya dari Sutos Global ini adalah orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu ya. Perjuangannya untuk mendapatkan cash for the cash juga tidak mudah, tapi ya buat saya nanti ini mungkin ceritanya ketika ini Pak Dani ya, new rank yang berikutnya New rank ya. Satu ya, tapi dari Sutos Global. Kalau yang kanan mungkin Pak Daru mau tambahkan yang Sutos Global karena ini dari Papua ya timnya. Ya, mungkin nama dan latar belakang aja ya, dikenalkan nih. Boleh. Nama dan latar belakang nih. Silakan. Terima kasih Pak Dani, Bapak Ibu semuanya. Ini pencapaian Sutos Love ya, karena kita mulai merubah bagaimana punya keberanian untuk closing Bapak Ibu. Jadi kita arahkan para pengundang itu harus berani untuk close, untuk menyampaikan. Dan kamu siap nggak? Kalau kamu siap, segera transfer sekarang. Kalau nggak ada, kamu cari pinjaman. Nah itu adalah keberanian yang selama ini tidak berani disampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Wiwi Woso Sri Rezeki. Beliau ini adalah pegawai ASN di Kementerian Dalam Negeri. Beliau ada di Jakarta. Nah ini tim pengembangan dari Jogja Pak. Jadi akhirnya kerja online dari Jogja ke Jakarta nggak pakai naik pesawat. Oke, mantap. Kemudian yang kedua Ibu Esther Kajang. Nah Ibu Esther Kajang ini dari Nabire Papua. Beliau adalah seorang guru yang sudah pensiun dan sekarang menjadi dosen. Nah beliau memulainya Bapak Ibu itu tidak bisa langsung. Jadi dananya sangat terbatas, 33 juta itu ditempuh dengan 3 kali transfer Bapak Ibu. Jadi kalau memang hari ini sedang kesulitan keuangan, yang penting nekatnya dulu, ada 10 juta transfer dulu. Nah, akhirnya ditambah penuh dan mulai beraksi akhirnya dengan semangat keyakinan itu, maka bisa segera untuk mendapatkan cash for the cash ini. Begitu pula dengan Ibu Matilda. Nah ini Ibu Matilda adalah sponsornya Ibu Esther Kajang. Beliau juga punya kesadaran bahwa ternyata cara kerjanya mudah, yaitu apa?
kalau kesulitan 3-way call Bapak Ibu. Nah, Ibu Matilda ini memanfaatkan kekuatan 3-way call sehingga bisa closing. Jadi pagi-pagi kalau di Surabaya ini masih jam 6, di Papua sudah jam 8 Bapak Ibu. Jadi kalau Bu Matilda telepon jam 8 pagi, kita baru bangun ini. Ini baru bangun. Nah, kemudian Bapak Wahyudin, ini juga timnya Bu Matilda. Jadi Bu Matilda ini luar biasa, timnya kanan kiri menjadi dashboard the guest. Karena tekadnya Bu Matilda hanya satu, yaitu mensilverkan tim yang sudah bergabung. Dan Pak Wahyudin ini menjadi silver setelah mendapatkan juga dashboard the guest. Dari Nabi Papua. Terima kasih Pak. Oke, mantap. Selamat Andaru Pak Andre. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke grup dari Pak Josi. Oke, selamat Pak Josi. Mungkin bisa diperkenalkan nih nama dan latar belakang dari timnya yang terima Dash for Cash. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Suara saya mohon maaf, apakah jelas? Aman Pak Josi. Jelas ya? Ya, maaf ya, saya lagi di mobil ini, saya minggir pinggir jalan dulu. Ya, ini dari kita sumbangan Dash for Cash. Ya, intinya sih kalau buat saya, Bu Peti, ya, Mas Mada, Bu Yani, Bu Lin, Bu Rini, ya, Pak Effendi, ini adalah orang-orang yang memang ya menurut saya berani berkomitmen ya. Karena mereka bukannya full time Duta Fusion, tapi mereka bisa meluangkan waktu. Ya, jelas kalau kita balik lagi lihat ya mereka punya mimpi pribadi. Nah, sebenarnya Dash for Cash ini mendukung kita itu untuk cetak silver. Ya, ini mendukung kita. Ya, nggak ada Dash for Cash pun ya tetap ternyata bukan satu cari banyak, tapi banyak cari satu. Nah, kalau misalnya kita bisa dukung tim untuk jadi silver, sebenarnya ya ini kunci awalnya ya. Jadi ini dari kami yakin kami bisa lebih maksimal lagi di Dash for Cash atau promo-promo berikutnya. Dan saya percaya ini langkah awal kita buat dominasi dunia. Oke, selamat Pak Josi. Selamat untuk tim. Selamat Pak Josi. Ya, untuk Avenger ya. Oke, ya lanjut Pak Ibu ya ke peringkat New Silver ya. Oke, mungkin bisa. Ini yang tadi Pak Daru ya. Ya, Pak Din, Guru Dina Bere. Oke, kita berikan applause ya buat Mr. Wahyudin. Selamat Mr. Wahyudin. Oke, yang kedua ini tim Sutas Global. Ya, Mr. Prihatmoko Hari. Oke, kita berikan applause ya buat Pak Prihatmoko. Oke, lanjut Pak Ibu ya dari grup Pak Josi ya, New Silver ya, Mr. Effendi. Oke, selamat Pak Effendi atas pencapaiannya. Oke, ya Pak Ibu kita lanjut ke peringkat yang lebih tinggi ya. Luar biasa ya, ada 1 star Pak Ibu dari United Kingdom. Oke, Bapak Raden Muhammad Berry Kasal Natal Gawa. Oke, mohon izin panggilannya dengan Pak siapa nih Pak Josi? Pak Berry Pak Dani. Oke, mohon izin Pak Berry bisa di kolom chatting apakah siap untuk kamera saya buka supaya saya bisa mencari namanya. Mohon izin Bapak Berry. Apakah kamera? Apakah Pak Berry siap? Udah kita info Pak. Harusnya siap sih Pak Berry. Oke, saya tunggu Pak Berry. Tunggu di chat dulu ya. Mungkin Pak Berry bisa chat. Oke, Pak Berry siap. Oke, Pak Berry mohon izin kamera saya buka dari United Kingdom. Wis, mantap. Langsung dari United Kingdom. Oke, mohon izin kamera sudah saya buka. Sebentar ya. Oke, kamera sudah terbuka. Oke. Halo Pak Berry. Halo Pak. Selamat Pak Berry. Ya, saya sendiri lagi melihat, saya sendiri tidak terlihat gitu. Oh iya, nggak apa. Tapi suara jelas kok Pak Berry. Terlihat jelas Pak Berry di sini. Siap. Terima kasih. Selamat siang kepada semua tim di sana. Yes. Untuk host kami Pak Dani, tentunya Pak Marcel, Pak Daru, Pak Bro, ya tentunya Pak Andre. Iya Pak. Terima kasih untuk kesempatan ini.
juga tentunya kepada mentor-mentor tangguh kami, ya, Ibu Mia, Bu Betty juga langsung, terima kasih. Iya, saya salam kenal teman-teman semua. Saya sekarang saat ini di UK, jam sekarang ini 6:30 pagi, dan saya tentunya mendapatkan kehormatan secepatnya atas pencapaian ini. Saya hanya satu dari satu link kecil dari satu rantai yang lebih panjang, dan saya hanya satu link kecil saja. Atas tentunya ini pencapaian dari teman-teman semua, saling bantu, ada teamwork yang baik. Jadi lagi. Salam kenal, saya Berry Natalegawa. Saya ini building consultant by trade. Saya trained as an architect. Sudah lebih dari 40 tahun saya ini sebetulnya di UK. Saya tiba di London tahun 76. Ya, tapi kami terus tentunya kami tiap tahun pulang ke Jakarta kalau lagi libur. Tapi sejak terakhir ini, sejak tahun 80-an, sejak adanya juga krisis moneter, kami terus siap untuk bekerja di sini. Jadi saya berprofesi sebagai arsitek. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Oke, Pak Berry, saya mau tanya nih. Kira-kira Pak, saya mau temuin izin tanya Pak Berry. Pak Berry kapan bergabung dengan Talk Fusion? Yang kedua, apa tipsnya nih Pak? Kok bisa naik one star di minggu ini? Waduh, terima kasih Pak. Saya ini ikut serta dengan Talk Fusion 2 bulan yang lalu. 2 bulan, oke. 2 bulan Pak. Tanggal 1 kalau nggak salah Desember. Oke. Saya mengikuti tentunya kalau dibilang tips, kalau bisa saya awali, saya menemukan pembicara antara istri saya Linda yang juga ikut dalam Talk Fusion. Oke. Saya mendengarkan pembicaraan, saya sedang duduk mendengarkan pembicaraan mereka, Ibu Betty dengan Bu Linda. Akhirnya saya juga ikut hadir bicara. Saya terus saya bertanya, udah gitu Ibu Mia hadir, dan akhirnya kita terus berbicara, dan saya melihat satu kesempatan yang baik, karena tentunya mungkin pertanyaan berikutnya kenapa gitu Pak ya, Pak Dani ya. Saya ini building consultant yang sudah lama kerja sebagai arsitek, tapi kalau apalagi dalam keadaan pandemi ini, tentunya kita semua tahu ya, namanya saya menginginkan satu financial freedom ya Pak ya, itu satu, intinya kita semua mau financial freedom, dan juga saya satu lagi ya, membawa manfaat Pak, itu saya tidak bisa pungkiri, itu satu hal yang sangat penting buat saya, membawa manfaat untuk semua, untuk banyak orang. Manfaat itu bisa datang apakah secara langsung atau tidak, saya percaya itu sekali. Jadi kalau saya bisa mendengarkan orang, itu saya lakukan. Kalau saya bisa kalau saya bisa memberikan nasihat, saya beri. Jadi apapun manfaat yang saya bisa berikan, itu saya sangat tambahkan. Dan saya lihat ini ada dalam Talk Fusion yang namanya solusi tadi. Kita lihat semua bahwa kita bisa memberikan solusi dan ada teamwork. Jadi semua itu bekerja sama, dan yang namanya membuka jubah itu, bahwa kita semua itu satu, itu juga satu esensi yang saya kira sangat penting sekali. Jadi akhirnya membuka jubah, it reflects how kita semua bekerja, bukan dengan satu cara unik, tapi dengan cara yang dibilang replikasi. Jadi semua duplikasi, jadi kita duplikasi. Jadi sebetulnya semuanya ada di situ. Jadi saya sangat tertarik, dan juga ada beberapa kejadian sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu kami kebetulan ada kejadian di mana kartu saya hilang. Akhirnya saya pergi ke bank untuk minta kartu saya itu tolong diganti, dan bisa diganti di situ 15 menit mereka lagi mengatur, saya sambil bicara mengenai finances gitu. Terus di situ kelihatan bahwa kalau kita ini tentunya opportunity cost daripada satu uang itu ya, kita bicarakan mengenai uang joining gitu ya, maksudnya gini ya, satu syarat joining itu karena you can't have anything for nothing gitu, you have to pay something to gain something. Nah jadi terus saya tanya bahwasanya uang ini kemampuannya jauh lebih besar kalau kita
tanamkan ke satu modal seperti ini gitu, modal seperti Talk Vision. Dan ini bukan sesuatu yang hilang. Saya juga bilang sama teman-teman, ini bukan sesuatu yang hilang, ini jelas. Kemampuannya apa? Jelas. Kemampuannya sedikit sekali. Saya tahu di bank ada dua kemungkinan. Ya, ada satu kemungkinan ya uang itu dipakai. Apakah itu uang tertinggal di bank dan dia nggak accumulate, atau diputar di bank dan uang itu akhirnya kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna gitu kan? Itu sering kita dengar. Akhirnya saya bilang kita putuskan ini sesuatu yang sangat baik. Ya kan, di old saying orang bilang daripada kita memberikan ikan, lebih baik kita memberikan kail supaya dia setuju. Ya kan, gitu. Jadi saya kira jelas sekali mengenai Talk Vision dan kemampuannya, dan juga tentunya seperti Bapak semua dari Pak Marcel dan tim semua pada bicara mengenai etos kerja, mengenai goal kemampuan, goal kemauan. Ya itu juga saya yakini juga, karena memang goal itu ya itulah Pak ya, kolektif goal ini kita perlukan, tapi masing-masing orang itu harus punya goal yang jelas, karena vision itu adalah pertama. I think without vision there's nothing. You have to have a vision. Dan vision itu yang akan membuat segala sesuatunya gampang gitu, karena kita tahu itu dia vision, and then you have your goal. Goal saja tanpa action juga nggak ada gunanya ya Pak ya. Tentunya kita Pak Beri, saya mau tanya nih Pak Beri. Tadi Pak Beri menceritakan tentang etos kerja sama komitmen ya Pak Beri ya. Nah Pak Beri, saya mau tanya nih, pertanyaan terakhir Pak Beri. Pak Beri ini untuk ke One Star ya, itu mengajak siapa gabung, dan kira-kira Pak Beri ini udah presentasi berapa kali Pak? Mungkin bisa sharing Pak, atau mungkin ditolak berapa kali Pak? Nah supaya teman-teman tahu prosesnya itu. Nah oke. Jadi saya ini jadi One Star ini juga kaget Pak, terus terang saya kaget. Kaget dalam arti kata saya dibilang selama di bawah saya ada dua, kiri kanan itu keluarga. Ya, itu keluarga ditaruh di lokasi yang baik, itu yang kami dengar. Dan kami dengan tidak gampang, tapi kita coba, kita ada dua keluarga. Terus dari situ ada satu lagi dari pihak yang kiri, kami dapat satu lagi. Itu pun saya melihatnya begini, saya itu kalau ketemu sama orang, kami ketemu sama orang karena ada situasi di mana kami bisa membantu orang ini. Nanti baru 5 menit berbicara, tiba-tiba ini berbicara langsung, tapi kita pakai protokol gitu Pak ya. Terus kami bicara tuh, saya yang dengarkan, akhirnya saya bilang, ini kok cocok sekali, karena kemampuannya ada, dan kemampuan ada, tapi dia limited to apa yang dia kerjakan. Kalau dia lepas kerja akan hilang. Akhirnya saya tawarkan langsung, maaf kalau saya tidak berani skor sedikit, saya mengenalkan Talk Vision. Nah akhirnya dia melihat PO 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya langsung ikut. Oh, prosesnya 4 kali PO ya Pak ya? Iya, sekitar 4 kali PO. Dan saya tidak capek-capeknya, akhirnya saya hubungi, gimana mau lihat PO hari ini? Iya saya mau lihat Pak, saya kirim lagi ya, terus saja sampai itu email saya pun ke nama dia gitu. Nah, dan akhirnya kami juga melihat di sebelah kanan tiba-tiba ada sudah ada 8, saya ada 6 di bawah yang kanan gitu. Jadi in total ada sekitar berapa lah, akhirnya nambah itu. Jadi, tapi pada saat ini sebelah kiri lebih banyak gitu ya, tapi ya begitu. Selamat. Kalau beberapa Pak, iya Pak, maaf, saya jelasin, saya ada beberapa tadi udah ada yang ikut PO juga, dia seorang Polandia. Ada saya ada satu orang Pakistan juga, dan mereka punya komunitas sendiri. Jadi saya sudah bicara tadi, dan mereka sangat interested ya tentunya. Ya. Terima kasih. Selamat Pak Beri sekali lagi. Selamat Pak Beri. Maaf saya sedikit rambling on, tapi anyway saya semangat dan terima kasih untuk semua para leader. Sharingnya luar biasa Pak. Terima kasih atas masukannya Pak dan pengalamannya. Sampai Oke, mohon izin kamera saya close ya Pak ya. Oke ya, luar biasa Pak Ibu ya, Pak Beri ya. Bisa naik One Star. Mantap. Oke, ya lanjut Pak Ibu ya. Kita beri aplaus untuk Bapak Peris ini ya, betul ya? Iya, Peris Banjarnahor. Oke, mohon izin Bapak Peris, apakah bisa saya buka kameranya? Bapak Peris, mohon izin. Apakah siap? Oke, Bapak Peris. Nama Peris. Oke. Ya, Peris. Oke.
Wow, ini banyak sekali nih timnya dari Pak Peris nih ya, masuk ke startup ini. Mantap. Ini kalau zaman on offline dulu nggak mungkin bisa banget. Nggak mungkin orang luar negeri 2 bulan jadi one star tuh nggak mungkin. Iya. Iya, harus tatap muka dulu. Pak Harus Josi stay Pak Marcel. Iya, Pak Josi harus terbang ke sana dulu, temani dulu. Sekarang, saya nggak kebayang ya, pelan-pelan kita belajar cara buat diamond jarak jauh, cara buat blue diamond jarak jauh. Ini mohon izin nih, kameranya Pak Peris saya pencet kok belum bisa buka ini. Tunggu dikit ya teman-teman. Pak Peris. Yang luar biasa emak tim saya Pak, Bu Mia dan Bu Peti ini karena murni dari timnya mereka. Lalu mereka tuh sampai jam 2, jam 3 pagi. Saya aja ngejar Bu Mia sampai ketiduran. Oke. Selamat Pak Peris. Selamat datang Pak Peris. Selamat Pak Peris. Selamat Pak Peris. Congratulations Pak Peris. Mohon izin teman-teman, apakah Pak Peris Selamat gambarnya siang, Pak Oke. Wandi, Pak Marcel. Oke. Ya. Oke, ya selamat Pak Peris atas pencapaiannya menjadi One Star. Oke, mungkin bisa perkenalan singkat, nama, latar belakang, dan kok bisa naik One Star minggu ini? Bisa kasih tipsnya ke teman-teman Pak Peris. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Sebenarnya tipsnya tidak ada karena semua pola kerjanya sudah ada di dalam langkah-langkah tokohnya. Ya, Tidak ada yang rahasia, semuanya sudah lengkap, tinggal saja apa yang sudah ada. Begitu Pak Dani. ya. Jadi tipsnya nggak ada Pak ya? Karena itu tipsnya nggak ada, memang benar Pak. Ya kan? Hanya lakukan aja, betul ya? Pak Peris, Oke. apa Pak Peris? Mungkin bisa cerita sedikit latar belakang. Ya, nama dan latar belakang Pak Peris. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sehari-hari saya sebagai guru. Guru, oke. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas Pak. Jelas, Pak. Mungkin sinyalnya kurang itu ya, kurang Jelas. Iya, piring. Tapi kita bisa dengar suaranya. Jadi ini tim dari Pak Daru ya, Pak Daru ya. Jadi Guru nih. ya, jadi dari mana? Dari Nabire ya, Pak ya. Nabire. Ini Papua. Iya. Betul. Oke. Terus Dari Nabire, Papua, Pak. iya. Jadi saya, ya, Kenapa Pak join Top Fusion, Pak? Apa yang alasannya pertama, terlibat dengan Top Fusion ini? baik, terima kasih Pak Marcel. Saya sudah 16 tahun menjadi pegawai negeri. Ya. Tapi gaji saya habis bulan ya habis lagi. Tidak ada yang tinggal. Sementara beban itu masih ada. Anak saya kuliah, dan kemudian kami kan tinggal di Nabire ini. Sementara kampung halaman kan di Medan. Ya. Paling tidak sekali 2 tahun harus pulang ke Medan. Ongkos saja 50 juta, itu baru ongkos saja. Nah, kalau hidup ini hanya bertahan seperti ini saja, maka belum pensiun pun saya akan menjadi orang miskin, akan melarat. Setuju. Nah, lalu kalau saya melarat, kalau saya saja melarat, lalu bagaimana dengan anak saya? Kayak anak bahaya. Berarti saya mewariskan kemiskinan saya berarti ke anak saya, mewariskan kemelaratan saya berarti. Ya. Nah, saya tidak mau itu terjadi. Ya. Saya harus memutus mata rantai itu. Setuju. Nah, biarlah saya menjadi pamper. Yes. Nah, ketika tahun lalu saya bertemu dengan Pak Daru keluarga. Jadi Pak Daru ini sudah menjadi seperti keluarga bagi kami. Kami pernah tinggal di Surabaya, jadi Pak Daru ini dengan kami sudah seperti keluarga. Nah, Pak Daru ini menjelaskan peluang Top Fusion ini, Pak Marcel. Ya. Nah, itu saya tertawa saja, Pak. Tertawa karena saya bilang, saya ini guru di desa. Saya dari rumah ke sekolah yang saya lewati itu sawah dan sapi. Ya.
Nah, ini Bapak cerita-cerita digital itu tidak nyambung. Betul. Belum lagi internet sekarang ini meskipun saat ini sudah paling mantap ini Pak. Meskipun masih belum. Ini sudah paling keren ini. Tahun lalu Pak Marcel tidak sebagus ini. Jadi ya tidak masuk akal sebenarnya digital ini. Tapi karena satu, saya nggak mau miskin, saya nggak mau menjadi melarat, apalagi anak saya. Maka karena yang kedua saya percaya dengan Pak Daru, percaya dengan Bu Eni, dan Nada itu dulu murid saya waktu saya di Surabaya. Jadi ya saya menyerahkan diri, kata kasarnya begitu, menyerahkan diri kepada Bapak keluarga Triwulan Daru. Terserah sudah mau jadi apa, saya percaya. Jadi ini ceritanya murid presentasi gurunya ya, mantan murid presentasi gurunya ya. Iya. Jadi teman-teman saya jadi muridnya. Ingat loh teman-teman, banyak sekali teman-teman kita juga yang Anda punya guru yang sudah bantu Anda dulu belajar baca tulis. Anda harus kasih peluang teman-teman. Jangan anggap remeh kalau mereka tiap hari jalan lewati sapi sama kerbau ya. Karena ini bisnis global. Hari ini saya percaya ya kan, ya Pak Peris bisa bangun grup mana saja, nggak perlu pas bangun grup Papua saja, betul ya Pak Daru ya? Iya, iya. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu, di negara, di dunia ada 200 negara, tetapi di online semua kita jadi satu Bapak Ibu. Gak ada negara lagi Bapak Ibu dalam online ini Bapak Ibu. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir saya kuasai Nabi Re, saya kuasai Bali. Nggak ada. Sekarang kita kuasai global. Yes. Itu ya. Setuju. Oke, terima kasih Pak Peris. Ya. Terima kasih sekali Pak Peris. Terima Sangat-sangat. kasih Pak Peris sharingnya. Ya, Oke, berikan plus luar biasa ya. Oke, Ya. mohon izin kamera saya close Pak. Ya, oke. Teman-teman, Baik, kalau Pak dengar Gusti. Taiko tadi ya, kan Taiko bilang kan kalau orang itu punya ketakutan yang jelas, dia kan sulit, betul nggak? Ya. Ya, Pak Peris punya ketakutan jelas tuh. Kamu kata miskin. uang nggak ada, miskin, saya warisan kemiskinan, saya nggak mau kayak gitu. Jelas, jelas. Betul. Jadi Bapak Ibu, ya, setiap orang pasti punya ketakutan Bapak Ibu. Selagi dia manusia pasti punya ketakutan. Ya. Nah, ini kata Pak Eko, ya, Anda kalau bisa tahu ketakutannya orang, Anda bisa dengar orang. Setuju. Oke, thank you. Oke, Ada, teman-teman. ya. Oke, kita lanjut ya ke peringkat berikutnya, impact berikutnya. Oke, kita berikan aplaus untuk Ibu Kristina Triyuni Artati. Oke, mohon izin untuk Bu Kristina. Apa Ya. kamera saya bisa buka? Sudah siap Pak Andre? Ya, sudah disiapkan Pak Dani. Atas Tapi nama mungkin Bu Kristina. tulisannya Christine, bukan Christina, tulisannya Christine. Christine. Ya, Oke. itu Christine, ya. Garis miring Topping topping. gitu ya? Oke. Ya, Ya. Christine garis miring topping. Ya, ini yang kemarin Pak Andre salah posting di grup ini ya. Iya. Oke. Orang lain yang dimasukin ke sana. Pak. Iya, oke. Iya. Pak Ini Andre. masalah Pak Andre. Halo Bu Inspirasi. Christine. Selamat Oke. siang Pak Dani, Pak Marcel, Ya, Bu Pak Christine. Andre, Pak Gusti, Ya. Pak Makasih ya. Ya, Oke, selamat siang Bu Christine. Bisa diperkenalkan nama, Iya, latar Pak. belakang, dan singkat cerita kenapa bergabung Top Vision dan apa yang dilakukan 1 minggu ini kok bisa naik Warstar nih? ya, ya. Terima kasih Pak Dani. Ya. Nama saya Kristina Triyuni Artati, latar belakang saya di Palola Desain Grafis Percetakan Pak. Ya. Jadi kenapa saya bergabung di sini ya karena saya hobinya terus terang memang mencari peluang Pak. Hobinya mencari peluang-peluang. Karena apa? Karena usaha saya itu kan custom. Jadi pembuatan buku annual report itu kan tahunan ya Pak ya, kalender juga tahunan. Jadi di saat saya kosong pekerjaan itu tantangan buat saya. Yes. Nah, di saat kosong itu saya selalu mencari peluang apa sih yang harus saya dapatkan. Nah, saya sampai usaha saya macam-macam Pak sebetulnya. Nah, ada IO juga, terus kemudian ada sampai saya pengadaan tanah uruk di bandara pun tetap saya jalani. Terus pengadaan supplier batu kapur gunung
yang nyuplai ke Krakatau Steel juga saya jalani, tetapi usaha yang saya tidak paham, bahkan itu mungkin pekerjaan laki-laki ya Pak ya. Pekerjaan laki-laki saya jalani, tetapi karena saya tidak begitu paham, ya saya hancur Pak, terus terang. Jadi saya kena tipu lah, kena tipu seperti itu. Tetapi di akhir Desember kemarin saya itu ketemu Pak Tobing untuk diajak ketemuan dengan komunitas kita. Nah di situ saya hanya melihat waktu itu sama Pak Anton, Pak Sulardi, kemudian ada Bu Erna Karim itu di presentasi. Kebetulan saya ngajak teman, terus ini kok bagus banget. Nah saya itu punya utang banyak. Yang kemarin saya sudah rugi besar, ini saya harus bisa nutup. Saya hanya melihat hasil akhir. Dari minus ya, Bu ya? Minus jauh. Ya, saya itu sakit Pak. Terus terang saya itu sakit Pak. Nah, terus saya hanya melihat ini kok bagus banget, wah. Kalau ini hasilnya seperti ini, ya pasti saya bisa pengerjaan. Walaupun saya nggak tahu cara kerjanya seperti apa, saya nggak tahu terus terang. Nah, terus cuma saya hanya melihat hasil akhirnya. Ya sudah, batin saya ini harus ikut. Saya bilang gitu. Yang di lain pekerjaan laki-laki saja saya jalani, ini pekerjaan yang kayaknya sudah lebih mudah, saya pasti bisa. Saya hanya meyakinkan diri saya seperti itu. Ya. Terus di dalam perjalanan pulang itu saya kan sama teman, Mbak Christine ngapain? Terus ini saya mau gabung di usaha ini. Lah ngapain? Jangan, nggak usah. Kenapa? Orang di asuransi aja nggak usah pakai uang pun juga bisa menghasilkan. Ya, saya hanya bilang ya, tetapi karena waktu itu kan saya memang di ATM saya kan belum ada uang, belum cukup ya Pak ya. Belum cukup, terus kemudian saya pulang, tetapi hati saya itu tetap mendobrak, tetap saya harus join. Ya bilang gitu. Terus kemudian di hari berikutnya itu saya mau ke kantor saya sama teman saya yang beda lagi. Saya kebetulan cerita saya mau gabung dengan Top Fusion, dia bilang gitu. Nah saya itu dikuntit Pak sama teman saya karena mau ke kantor sama teman saya dikuntit, kamu mau ngapain? Aku mau, karena kan saya mau ke ATM bayar sebetulnya Pak, aku mau bayar listrik, tapi ingat loh, jangan join, pokoknya jangan join, itu penipuan dan lain sebagainya. Cuma saya hati kecil, enggak, saya meyakinkan saya bahwa enggak, saya bilang gitu. Habis itu saya transfer, terus Yun, kamu ngapain? Kamu enggak transfer toh, enggak join toh? Enggak, tadi bayar listrik, saya bilang gitu. Ya sudah, di dalam perjalanan itu, karena saya kebetulan orang tua saya itu di Jogja sakit, ya saya terus terang belum menjalankan itu, dan saat di WFH di akhir Mei itu saya mulai aktif di situ Pak. Tetapi kesalahan saya ya saya mengundang, tetapi mengundang itu bukan yang warm market. Ya pertama ada warm market saya, adik saya ada, terus kemudian relasi Pak. Nah ternyata relasi itu tidak bisa membuat saya, jadi tidak mengundang warm market ya? Ya, tidak mengundang warm market. Akhirnya bagaimana Bu Christine? Kok bisa akhirnya waktu WFH ini jalan nih, bisa naik One Star, akhirnya gimana ceritanya? Nah, ceritanya gini Pak, di 2020 sampai di 2020 saya langsung menjoinkan keluarga saya Pak. Saya mengambil suami saya, anak saya 2, terus kemudian adik saya 1, kemudian ibu saya juga saya joinkan. Terus kemudian di 2021 ini itu perjalanan Pak. Saya mulai membuka hati karena saya mengikuti rakor, itu terus terang tiap hari mengikuti rakor, saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan Top Fusion, dengan bisnis kita. Nah, saya tiap pagi ikut rakor, kemudian OPS ya, apa yang ditantangkan atau apa yang ditugaskan dari mentor-mentor saya tetap saya ikutin, karena saya mau mengasah kemampuan saya. Terus kemudian malam itu kan ada rakor ya Pak ya, bagi yang tidak masih aktif di kantor, tetapi malam itu saya juga ikut. Jadi setiap pagi sama setiap malam jam 9:30 saya ikut rakor. Nah di situ saya kenapa Pak? Gak ada yang suruh yang ikut rakor kan? Udah saking enggak. Oke. Iya, karena saya memang merasa saya belajar di sini. Yes. Gitu loh. Saya itu kayak sekolah gratis Pak. Setuju. Saya sekolah gratis di malam. Betul.
Gratis. Iya, betul. Nah, nah di situ saya kemudian apa namanya tiap hari juga bolak-balik telepon, bolak-balik mungkin sampai mentor-mentor ini anak kok bolak-balik nelpon ganggu terus Pak. Tetapi karena saya terus bertanya. Terus di kemarin terakhir itu saya menjoinkan Bo Market saya. Nah di situ saya menularkan saya di dalam hati saya harus bisa yang saya ajak ini Wo Market harus bisa melebihi saya. Dalam arti kita ajak bareng-bareng untuk meningkatkan kualitas belajar di sini dan kualitas hasil kerja. Nah mau nggak mau otomatis rezeki itu kan juga akhirnya datang juga kan Pak. Nah itu saat terakhir Pak, terus terang saat terakhir kemarin untuk ngejar satu lagi, itu tinggal ngejar satu lagi itu kebetulan yang mau diajak itu juga adiknya, jadi kebetulan adiknya kan ada di Halmahera, sinyal itu kan nggak ada. Yes. Di Halmahera yang di nikel itu loh Pak, proyek nikel. Nah di sana sinyal nggak ada. Jadi selisih 2 jam. Setiap saat saya telepon, setiap saat saya WA. Sudah pokoknya ditelepon. Kalau ditelepon nggak bisa pakai apa yang suara itu Pak, yang apa pesan Voice telepon note. itu. Terus sama voice note ya. Terus ditelepon terus. Ya Bu sudah. Terus sebentar lagi saya tanya, sudah belum Bu, belum ada sinyal. Terus ya sudah, terus akhirnya kemarin tantangan juga buat saya Pak. Kebetulan saya itu juga berbarengan dengan ada pekerjaan live meeting juga. Nah itu yang Pak Prihatmoko itu bilang gini, Bu ini ada telepon, mumpung ada sinyal ini Bu, karena kan pagi-pagi dini hari pun kita juga hubungi. Nah, Bu, minta tolong ini mumpung ini ada Wawan ini mumpung ada sinyal, minta tolong Bu. Waduh, ini saya lagi live meeting juga dengan klien gitu. Lagi live meeting, terus ya sudah, tapi saya merasa ini lebih penting. Saya lebih penting Pak Moko karena apa? Karena saya punya misi untuk Pak Moko untuk mengembangkan Pak Moko ini jadi bisa lebih sukses di sini, bisa berhasil di sini. Akhirnya yang punya saya memang saya tinggalkan karena saya merasa bahwa ini lebih penting. Sinyal di sana nggak ada, ini satu-satunya kesempatan saya harus bisa mensilverkan Pak Moko. Itu yang bisa mungkin saya sharingkan Pak. Terima kasih Bu Christine. Thank you Bu Christina. Selamat ya. Ya. Bu Christine. Ya selamat Bu. Ya. Ya jadi Ya. join family ya, Terima luar kasih, biasa Pak. teman-teman. Ya thank you Bu Christine. Ya. Oke, ya teman-teman, para leader. Luar Ya. biasa loh ini. Lanjut Pak, kita itu apa namanya? Next ada lagi ya? Oke, nanti Pak Marcel berikutnya ada lagi. Kita lanjut ke sesi kedua ya. Ya, saya bilang ini keren banget sih, maksudnya dari Christine. Kenapa? Bayangin, minus loh Bapak Ibu. Bayangin ya, ada orang yang utang aja nggak punya, tawari mereka bilang nggak punya duit. Mereka kan 30 juta mahal. Anda kalau kasih tawari orang 30 juta mahal, berarti cara presentasi Anda itu membuat 30 juta ada masalah baru. Nah, kalau Anda lihat Pak Anton presentasi, berarti kan orang ini melihat bahwa 30 juta adalah solusi baru. Solusi. Ya. Beda ya, kalau Anda bawa diri, mau bawa masalah, bawa solusi. Benar. Itu Bapak Ibu, prospek itu bisa rasain loh, Anda ini bawa masalah, bawa solusi. Loh iya, kalau sekarang nih, papa saya nih masuk rumah sakit. Dokter bilang, ini harus operasi, pasang ring gini, 175 juta total semuanya. Itu masalah apa solusi? Bagi saya, itu solusi. Kenapa? Kalau zaman dulu udah pergi Bapak Ibu. Udah game over gitu loh Bapak Ibu. Nah, banyak orang kadang-kadang melihat hidup itu dengan masalah, 30 juta masalah. Nah yang kedua, saya bilang tadi, inilah ibu-ibu gitu loh Pak Josi. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini apa? Mereka ini cinta dengan fokusin dulu. Saya lihat ya, yang sukses di sini, di era online ini mencintai. Gak dapat duit aja rakor dengan ABP, sharing, suka. Mereka tuh suka dulu Bapak, suka dulu, cinta dulu. Nah saya lihat anak-anak muda malahan gagal Bapak Ibu gara-gara apa? Bosenan di rumah, bosan, ngerti nggak? Anak milenial tuh bosenan Bapak Ibu sekalian. Justru ibu-ibu, emak-emak ini, mama global, emak-emak ini ngotot Bapak Ibu sekalian, ya kan? Setuju nggak? Setuju Bapak Ibu. Emak-emak ini saya bilang ngotot Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa ngalahin gitu loh. Ya jadi, kenapa saya bilang gitu ya? Kita kan sering dengar ya, mama tuh belok kanan ratingnya sebagai belok kiri kan, rating kiri belok kanan. Kita sering dengar itu kan ya. Terus kalau polisi tanya, "Oh, kenapa belok kanan kok ratingnya kiri?" Dia bilang, "Kamu percaya saya apa percaya ratingnya?" gitu kan. Jadi saya bilang kali ini Bapak Ibu yang ngotot posting, yang ngotot presentasi, yang ngotot ngundang itu ibu-ibu. Setuju. Ibu-ibu ya.
ibu-ibu tuh bisa melakukan pekerjaan laki-laki loh. Ya. Laki-laki nggak bisa melakukan pekerjaan ibu-ibu loh, betul nggak sanggup loh sekalian. Jadi saya bilang sama Anda, jangan salah ambil market Bapak Ibu ya. Ibu-ibu tuh lebih baik daripada bapak-bapak di dunia. Jadi pasar kita besar Bapak Ibu. Ya. Setuju ya? Setuju. Ya setuju. Jadi saya bilang ngeri Bapak Ibu, mental baja Bapak Ibu sekalian. Iya. Coba kalau teman saya, baru teman bilang begini, jangan-jangan Pak Fusion itu penipuan, langsung kepikiran 3 hari dia Pak Fusion kepikiran. Nah, ibu-ibu masih ngotot lah Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu, ibu-ibu global Bapak Ibu. Ya, siapa yang punya banyak mak-mak kali ini, dia kuasai dunia Bapak Ibu. Siap. Ya, oke lagi Pak. Oke teman-teman, ya kita sesi kedua. Ada pembicaraan luar biasa Bapak Ibu ya, beliau Bapak Ardan ya, beliau sudah pengalaman 20 tahun Bapak Ibu ya di bidang IT dan telekomunikasi ya, dan beliau hari ini fokus untuk menjalankan bisnis Talk Vision Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman, mohon izin untuk para leader, Pak Marcel, Pak Darul, Pak Gusi dan Pak Josi, mohon izin kamera saya close dulu ya. Oke.